Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Isman dan kita masih akan membicarakan hal-hal seputar pembelajaran, pelatihan, dan pengembangan SDM di perusahaan. Apa sih bedanya training, Pusdiklat, training center, Pusdik, learning center, corporate university, learning organization, dan sebagainya? Apa sih perbedaan-perbedaan di antara istilah-istilah itu? Nah, di video kali ini kita akan bahas perbedaan-perbedaan tersebut dan mudah-mudahan ini menjadi informasi bagi Anda supaya Anda bisa mengenal karakteristik dari masing-masing bentuk pengelolaan pelatihan dan pembelajaran organisasi tadi. Biasanya kalau Anda yang bergerak di bidang pelatihan atau pembelajaran secara profesional itu akan berhubungan dengan klien-klien tentunya, dengan perusahaan-perusahaan. Dan umumnya Anda akan langsung berhubungan dengan bagian training, ya. Entah itu bagian training yang memang ada di satu training center atau di dalam Pusdiklat, entah itu juga dengan bagian learning center ya yang ada di pusat pembelajaran yang ada di learning center atau yang kantornya di corporate university ya. Ini kadang-kadang kita suka bingung nih. Hari ini kita meeting di training center PTA, besok kita meeting di learning centernya PT B. Nah, nanti PT C gitu ya, dia punya corporate university. Nah, apa sih itu bedanya semuanya gitu. Dan kadang-kadang kita malah ketemu dengan klien yang nggak punya semua itu, yang tidak ada training center, tidak ada learning center, tidak ada corporate university-nya. Kita malah ketemunya dengan bagian HR-nya langsung. Oke, supaya mempermudah, saya akan jelaskan dengan menggunakan slide ya, dan ini sekali lagi penjelasannya basic. Saya harapkan Anda punya rasa penasaran untuk menelusuri, menambah informasi, menambah data, sehingga dapat mengembangkan pemahaman Anda tentang bentuk-bentuk organisasi pelatihan dan pembelajaran di perusahaan tersebut. Ya, bisa kita lihat di bagian bawah, training itu pada awalnya bersifat ad hoc, ya, artinya ya kalau perlu diselenggarakan, kalau ada budgetnya bisa kita laksanakan, kalau ada kebutuhannya bisa dilaksanakan, kalau ada waktunya kita juga laksanakan, ya. Dan training ini memang merupakan bagian hanya bagian kecil ya dari satu fungsi SDM ya. Dan ini terjadi training dengan pengelolaan atau pelatihan dengan pengelolaannya bentuknya seperti ini, itu terjadi pada saat SDM ya, ke-SDM-an di perusahaan itu masih dikelola dengan model personalia. Ya, jadi bentuknya masih bentuk personalia atau sudah agak bergeser, sedang menuju proses transisi menuju HR manajemen yang lebih baik ya, menggunakan konsep human resources. Nah, cuma pelaksanaan trainingnya sekali lagi bersifat ad hoc. Artinya kalau waktunya ada, biayanya ada, kebutuhannya ada, dan kita bisa ya sumber dayanya ada, kita bisa melaksanakannya ya kita laksanakan. Kalau tidak ya apa boleh buat begitu ya. Dan ya sekali lagi sudah menggunakan by needs ya, cuma belum tersistematika dengan baik. Nah, lalu kemudian training-training tadi sesuai dengan konsep manajemen SDM yang terus berkembang dan diterapkan di perusahaan, training-training tadi mulai diinventarisir ya. Jadi training-training tadi itu kan dilakukannya by needs, sesuai dengan kebutuhan. Diidentifikasi kebutuhannya apa, dianalisa gap-nya begitu ya. Lalu diidentifikasi, dikumpulkan dan diselenggarakanlah oleh satu pusat ya, satu pusat yang disebut dengan biasanya Pusdiklat ya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, atau kita biasa sebut dengan training center. Nah, jadi training center ini adalah satu tempat yang diorganisir, yang dikelola untuk menyelenggarakan program-program pelatihan bagi karyawan atau SDM yang memiliki gap kompetensi ya. Contohnya siapa? Contohnya misalkan karyawan baru, orang yang baru bergabung di perusahaan tersebut, belum punya kompetensi yang memadai, dia di training terlebih dulu. Dia harus ada di dalam training center itu, mengikuti pelatihan, pendidikan berapa bulan, baru setelah itu diterjunkan ke perusahaannya, ke organisasinya. Atau juga orang-orang yang sudah bekerja di lapangan, tetapi masih belum memiliki kecakapan, ya, belum memiliki kompetensi yang sesuai. Itu juga ditangani oleh training center. Jadi tugas dari training center ini melaksanakan pelatihan-pelatihan, pendidikan-pendidikan yang
sesuai dengan kebutuhan dari SDM perusahaan tadi. Ya, jadi sudah mulai diinventarisir, sudah mulai rapi mengikuti konsep manajemen SDM. Ya, nah perkembangan berikutnya disadari, ya kira-kira barangkali ya 2005-an ke atas begitu, disadari bahwa yang namanya belajar itu bukan hanya bentuknya hanya training. Ya, kalau training kan kita tahu semua ya, tujuannya adalah knowledge, skill, attitude itu semua dibentuk dalam satu metode tertentu dengan diikuti oleh para peserta itu dengan durasi tertentu, sehingga diharapkan outputnya terbentuklah yang namanya kompetensi, ya knowledge, skill, attitude, dan behavior yang related dengan kemampuan kerjanya. Namun kemudian disadari bahwa bukan hanya training, ya. Proses belajar itu bukan hanya training, ada juga mentoring, ya. Mentoring yang mana orang itu sudah kompeten, kemudian dia perlu mengimplementasikan kompetensinya itu di lapangan, ya. Proses belajarnya sudah bukan di training, sudah bukan lagi memerlukan pelatihan di kelas. Yang dia perlukan adalah pendampingan di lapangan. Maka kita berikan itu mentoring. Lalu kemudian ada case, orang sudah kompeten, sudah bisa istilahnya tuh melaksanakan pekerjaannya, tetapi dia masih berpotensi, dia masih bisa didorong untuk mencapai prestasi terbaik gitu, ya, untuk mewujudkan prestasi terbaik yang dia bisa. Nah, untuk program ini, untuk kebutuhan ini, maka program belajarnya bukan training motivasi juga begitu, tapi bisa diberikan coaching, ya, bisa diberikan coaching sehingga orang tersebut bisa memaksimalkan potensi dirinya dan juga menggunakan kompetensi-kompetensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai hasil terbaik, ya, diberikanlah coaching. Nah, bentuk-bentuk pembelajaran selain training tadi yang memang diperlukan oleh SDM dalam berbagai situasi, ya, itu kemudian disadari oleh perusahaan dan diselenggarakanlah dalam satu pusat pembelajaran yang disebut dengan learning center. Makanya berubah dari training center yang hanya menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, ya, kemudian akhirnya berubah menjadi learning center yang kemudian menyelenggarakan juga program-program pembelajaran after training yang dibutuhkan oleh SDM. Oke? Lalu berikutnya, perkembangan berikutnya adalah corporate university. Nah, corporate university ini agak unik, dia memiliki sejumlah karakteristik. Jadi kalau teman-teman bisa lihat perkembangannya dari mulai training yang bersifat ad hoc itu hingga menjadi sebuah learning center, itu sebenarnya ada satu key point, ya, ada satu key point, bukan satu, dua malah ya. Ada dua poin kunci, ya. Yang pertama adalah kesesuaian program pembelajaran atau program pelatihan dengan kemampuan kerja yang dibutuhkan oleh SDM. Jadi kesesuaian antara pelatihan, programnya, pembelajaran yang sedang diselenggarakan itu dengan kemampuan kerja yang dibutuhkan oleh SDM, sehingga SDM itu bisa bekerja setelah berlatih dan belajar. Itu poin yang pertama. Jadi kesesuaian antara pembelajaran dengan pekerjaan. Key point yang kedua, ya. Jadi poin kunci yang kedua adalah dukungan dari manajemen. Ya, sejauh mana manajemen ini bersedia mensupport program pelatihan, mensupport program pembelajaran, sehingga nanti benar-benar apa yang didapat oleh SDM di proses pelatihan dan pembelajaran itu nantinya bisa diterapkan di tempat kerja dan bisa diukur hasilnya. Nah, kesemuanya ini perlu support dari manajemen, mulai dari top manajemen sampai dengan shop level atau floor management. Ya, nah hal ini sangat terlihat, ya, dukungan manajemen ini sangat terlihat di bentuk organisasi pembelajaran yang kita sebut sebagai corporate university. Jadi kalau di learning center itu barangkali dukungan manajemen ada, tapi mungkin keterlibatannya tidak terlalu besar. Nah, di dalam bentuk corporate university inilah dukungan manajemen itu nampak dan terlihat sekali manajemen itu memiliki keterlibatan yang cukup besar dalam sukses atau tidaknya program pembelajaran di perusahaan.
Di sana biasanya ada satu komite ya, komite dari para praktisi-praktisi dari manajemen begitu, kemudian dari tenaga-tenaga ahli di perusahaan. Komite itu bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga kualitas program pembelajarannya, mulai dari materinya, mulai dari metodenya, siapa yang harus mengajar, sertifikasi untuk pengajarnya, untuk mentornya, dan sebagainya ya. Jadi komite ini benar-benar menjaga kualitas dari program belajar itu. Nah, kalau di training center dan learning center itu cenderung needs by needs ya. Jadi dari TNA ke TNA begitu, kemudian atau dari LNA ke LNA begitu ya. Tapi kalau di corporate university ini sudah merupakan satu program yang terpadu dengan arah kebijakan strategis perusahaan. Jadi misalnya perusahaan menetapkan strategic objectives-nya itu di bidang service begitu ya, peningkatan kualitas pelayanan, kemudian juga memberikan inovasi menciptakan inovasi-inovasi pelayanan prima begitu yang benar-benar valuable untuk customer dan sejenisnya ya di 10 tahun ini. Nah, corporate university sebagai roda penggerak pembelajaran SDM itu menyiapkan program belajarnya. Program belajarnya difokuskan di sana. Ya, nggak kemana-mana, fokus di sana. Nanti akan terbagi menjadi beberapa bagian, biasa disebut dengan akademi-akademi begitu ya. Ada akademi service begitu, ada akademi innovation, ada akademi sales misalnya, ada akademi juga leadership misalnya begitu ya. Jadi yang berhubungan dengan service quality dan service innovation. Fokus ke sana aja. Ya, ini juga tidak lepas dari sejarah corporate university yang dipopulerkan oleh Hamburger University punya McDonald's ya. Kalau kita lihat potretnya McDonald's dalam melatih, dalam mengedukasi pegawai-pegawainya itu benar-benar sangat fokus sekali. Ya, fokus di knowledge, skill, attitude dan behavior lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan restoran franchise. Ya, fokus saja di situ. Mulai dari training di dalam kelas sampai dengan ke implementasinya di lapangan. Sampai dengan ke mentoring ya mingguan yang terjadi di restoran-restoran itu. Itu semuanya fokus pembelajarannya di bidang tersebut, enggak kemana-mana. Nah, lalu selanjutnya ini adalah learning organization, ya, organisasi pembelajar. Sekali lagi, bila kita perhatikan yang terjadi di dalam corporate university ya dengan adanya keterlibatan manajemen, tanggung jawab manajemen yang begitu besar dan juga program belajar yang memang benar-benar sesuai banget ya, sesuai banget dengan arah strategi perusahaan, sesuai banget dengan core kompetensinya perusahaan. Ini sebenarnya menyiratkan satu message ya bahwa yang sedang diciptakan oleh corporate university itu adalah sebuah culture belajar ya, culture di mana manajemen mengajar kepada bawahan, manajemen membimbing timnya, manajemen membimbing anggota organisasinya, mengarahkan semuanya yang ada di dalam organisasi untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan ya, dan ini menjadi sebuah culture positif yang harus dikembangkan. Jadi sudah tidak lagi bertanya-tanya kenapa kok saya harus mementor atau jadi mentornya si A, kenapa saya harus mengcoaching si B, kenapa saya harus memberikan training pada si C begitu. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan tidak ada lagi kalau misalkan anggota timnya tidak mampu bekerja, tidak kompeten, lalu ini menjadi tanggung jawab dari learning center atau training center. Nggak ada lagi istilah seperti itu. Yang ada adalah tanggung jawab dari manajemen yang menyadari bahwa hasil-hasil terbaik dari organisasi itu bisa dicapai, prestasi-prestasi organisasi bisa dicapai, strategi organisasi bisa dilaksanakan dengan baik apabila SDM-nya itu memang kapasitasnya selalu berkembang dan selalu bertumbuh. Dan untuk itulah menjadi peran atau tanggung jawab dari manajemen untuk memberikan pembelajaran kepada SDM-SDM itu. Ya. Sebenarnya secara
tersirat begitu ya secara implisit barangkali. Konsep learning organization itu sudah ada di dalam bukunya Peter Senge ya, yang hadir tahun 90-an atau di menjelang 2000-an gitu ya. The Fifth Discipline ya, di dalam bukunya itu dijelaskan tentang bagaimana suatu organisasi yang dia tidak memiliki learning center, tidak memiliki training center, tapi justru orang-orangnya di dalamnya saling mengajar, saling membimbing, saling mengingatkan satu sama lain, sehingga terjadilah proses transfer knowledge ya, yang tidak harus menunggu kegiatan training atau kegiatan mentoring dan coaching secara formal begitu. Terjadi satu proses transfer knowledge yang berkelanjutan sehingga organisasi itu tumbuh ya. Dan hari ini kita sudah mulai menyaksikan adanya organisasi itu dan dia memang benar-benar tumbuh bisa berinovasi dengan cepat, yaitu Google. Itu aja sahabat sekalian, sedikit penjelasan dari saya tentang perbedaan apa itu training center, pusdiklat, kemudian juga learning center, corporate university, hingga learning organization. Jadi dari penjelasan itu mudah-mudahan Anda tidak lagi bingung kalau ketemu orang gitu ya, ini kok kantornya di corporate university, kemarin kita ketemu di training center, kemarinnya lagi kita ketemu di pusdik gitu. Apa ini, apa gaya-gayaan doang atau gimana ya? Enggak ya, jadi kita sudah mulai paham bahwa masing-masing itu punya karakteristik, punya wilayah operasional, punya area tanggung jawab yang berbeda-beda terhadap proses pelatihan dan pembelajaran SDM. Saya Muhammad Isman, sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.